Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya ada sukacita di dalam kita semua. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita di dalam roh-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami percaya Bapak Ibu semua saat ini merasakan betapa Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya, luar biasa menjaga kita sehingga sampai sekarang ini kita diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Lebaran kepada saudara-saudara kita semua yang merayakannya. Biarlah di hari yang penuh kemenangan ini kita semua dipersatukan, kita semua boleh hidup rukun di dalam negara kita, negara Republik Indonesia ini. Puji Tuhan, saya akan undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri biar kita lebih dekat lagi dengan Allah. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengerjakan kita, menjamah kita, berkarya lebih lagi di dalam kita, pribadi, lepas pribadi. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini.
Bapa yang baik, Bapa yang termulia, Bapa yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana di kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersamamu, meskipun kami dibatasi ruang, dibatasi tempat yang berbeda, tetapi kasih-Mu Tuhan, tetapi urapan-Mu Tuhan, tetapi roh-Mu Tuhan, tidak ada yang membatasi, karena kami tahu Tuhan, bahwa Kau bekerja dari pribadi lepas pribadi yang bersekutu dengan Engkau, yang rindu memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Rohul Kudus untuk kesempatan pagi ini, untuk kami boleh beribadah meskipun hanya di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami Tuhan rindu jamahan-Mu, rindu lawatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan hanya hati kami, mata kami yang tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, bekerjalah, berkaryalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari katakan amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun kita di rumah, tetapi hati kita boleh memandang kepada Tuhan. Hati kita boleh memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita suka dipuji, suka disembah oleh anak-anaknya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan dengarkan sangkakala Tuhan, tanda Tuhan akan menguarapi kita. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dengan
melawat setiap pribadi demi pribadi. Kami percaya Tuhan disukakan atas puji-pujian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, meskipun saat ini badai datang di dalam kehidupan kita, tetapi percayalah kita punya Tuhan Yesus yang hidup, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Dengan sayapnya, ku akan terbang tinggi, melewati badai hidup, dan kita akan bersama-sama selalu berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Oh, ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Saya undang untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Agus Hartiono untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku,
Tuhan untuk segala kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami tetap bisa ibadah, memuliakan Engkau, menyembah nama-Mu, mengagungkan Engkau. Walaupun kami bersama jemaat dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi kuasa-Mu tak terbatas dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, berkaryalah dan lebih lagi, sehingga setiap kami menikmati, merasakan anugerah-Mu yang besar. Engkau berkati pujian penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkati pula semua jemaat-Mu yang di rumah-rumah, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan Engkau dimuliakan. Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan melawat, sehingga setiap hati dikenyangkan oleh Roh-Mu, setiap pribadi dilawat oleh kuasa-Mu, sehingga menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang mungkin di dalam pekerjaan juga, oleh karena keadaan yang dalam perjalanan, mari Engkau menyertai dan memberkati. Demikian pula juga ada jemaat-Mu yang tidak punya HP, sehingga tidak bisa ibadah secara online. Mari Tuhan, bila anugerah kemurahan-Mu juga melawatnya, belas kasihan-Mu, sehingga dia merasakan kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau menolongnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja memberkati setiap kami. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun di tempat ini, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Ya saudara, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita ya Muslim yang hari ini merayakan Idul Fitri, walaupun harus mungkin sholat idnya tidak bisa bersama-sama dan harus menjaga jarak, tapi biarlah semoga sholat idnya lancar dan semua menikmati kebersamaan dan ada sukacita juga di sana. Karena yang namanya ibadah kalau terbatas rasanya tidak puas, tetapi semoga yang sekarang saudara kita yang sholat id pun diberi kekuatan, perlindungan oleh Tuhan, dijauhkan penyakit, diberikan kesehatan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang di rumah-rumah, Tuhan memberkati saudara. Ya, Tuhan memberkati kehidupanmu. Ya, puji Tuhan. Untuk sekian kalinya kita harus ibadah streaming ini. Saya katakan tadi, ruang dan waktu membatasi Anda dan saya, membatasi jemaat untuk ibadah. Tetapi kuasa Tuhan yang tak terbatas melawat dalam keluargamu, bahkan melawat hatimu, memberi kuat saat engkau lemah, memberikan kau penghiburan saat engkau dalam susah. Oleh karena itu, mari di dalam hal ini, apapun situasinya, kondisinya, hati yang ibadah, hati yang menyembah Allah, hati yang memuliakan Allah, itu yang utama. Sehingga ibadah itu membawa kekuatan. Puji Tuhan, kita akan menggali firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama, ya, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ya, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Dikatakan berbahagia saudara yang mendengarkan firman Tuhan, ya, dan menikmatinya, terlebih melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini dengan tema kuasanya kekuatan baruku. Ya, kuasanya kekuatan baruku. Mari kita akan katakan pada diri kita, kuasanya kekuatan baruku. Haleluya. Beberapa hari ini saudara dalam kita merhatikan setelah kenaikan Tuhan ke surga, kenaikan Yesus Kristus ke surga, kenaikan Isa Al-Masih ke surga, untuk apa? Ya, pada ibadah kenaikan kemarin sudah kita sampaikan, kenaikan Yesus ke surga yang jelas dikatakan akan menurunkan paket pemulihan, paket kekuatan dan penghiburan. Dan hari ini firman Tuhan dengan tema kuasanya kekuatan baruku. Mengapa kita butuh kekuatan baru? Kuasa yang bagaimana yang menjadi kekuatan baru? Ya, apakah aku gak punya kuasa? Apakah kekuatanku yang lama sudah rusak? Mari kita akan pelajari bersama di sini. Ya, dalam bacaan kita mengatakan Rasul Paulus, ya, seorang anak Tuhan ini, dia melayani Tuhan, yang jelas dia juga bisa capek, bisa lelah, tergoda keadaan oleh situasi, tergoda oleh situasi yang menyenangkan dalam di tengah-tengah pelayanannya. Tentu setiap orang mengalaminya, Rasul Paulus pun mengalami. Tapi satu hal, kuasanya memberi kekuatan. Kita lihat tentang kuasa saudara, kuasa itu bisa berbicara dunamos, kekuatan, the power, kekuatan, kuasa. Ya, kita melihat ini kuasa, ya, ada kuasa setan, iblis, atau kuasa Tuhan. Kita lihat di sana. Saya teringat pada waktu masa saya masih muda dulu, ya, pada waktu itu saya masih duduk di bangku SMA. Saya perhatikan kalau saat itu ibu saya sakit, orang tua saya, bapak saya mengambil benda hitam, dimasukkan di gelas, lalu benda itu berbuih, gelas itu penuh dengan buih, lalu diminumkan ibu saya yang sakit, sembuh. Percaya atau enggak percaya, itu nyata. Yakin enggak yakin, itu real. Kok bisa? Memang aneh. Demikian pula dikerjakan. Bapak saya ada berpuasa, kadang-kadang tidak makan garam, puasa 40 hari. Dia juga mendapatkan benda-benda yang hebat, luar biasa. Saat kami jatuh, ya, karena main bola kaki saya bertabrakan dan bengkak. Cukup. Bapak saya mengambil daun, ditiupnya, dioleskan. Enggak lama, kempes saudara. Wah, luar biasa. Ini sisi bapak saya. Dalam sisi ibu saya, pada waktu itu kami telah terjadi pertengkaran. Karena pertengkaran ini, ya, mengundang masalah besar karena dia menyakiti saya pukul saat dia berangkat sekolah. Lalu dia janji akan membunuh saya, itu membuat satu spirit saya, semangat saya mulai ada apa? Berjalannya waktu saudara, saya merasakan kekuatan saya lemah, tak berdaya. Rasanya hidup ini enggak ada harapan, hidup rasanya dingin, rasanya ya ujung kepala sampai ujung kaki panas terus. Orang bilang itu namanya adalah santet begitu. Orang bilang itu namanya tenung. Lalu apa yang dikerjakan ibu saya? Ibu saya menangis dan berdoa, Yesus tolong anak saya. Diambilkan Alkitab saat itu lalu dipukulkan kepala saya, Tuhan tolong saya. Kasih Tuhan, saya pun sembuh. Juga ada kuasanya. Dua-duanya punya kuasa, pilihan tinggal ada dan saya. Ya, sama kuasanya. Berjalannya waktu, ya,
saya lihat bapak saya juga memiliki otoritas kuasa itu, tapi pada waktu adik saya sakit, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak tidur, dan selalu marah-marah, lalu dipegang bapak saya itu akhirnya bapak saya dilempar dan terjatuh. Karena apa? Ada kuasa yang lain. Didoakan, gak sembuh-sembuh. Lalu saat itu lalu panggil saya, saat itu saya praktek ada di Juwana, di gereja Isa Masih Juwana. Saya suruh pulang, sampai rumah saya perhatikan anak adik saya itu matanya nanar ke depan, mata merah. 3 hari, 3 makan, tidak makan dan tidak minum. Bisa hidup, bertahan. Tambah kuat. Saya tahu di sana ada yang berbeda. Cukup saya ambil 1 gitar dan saya angkat pujian mengatakan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Itu saya nyanyikan berkali-kali, saya nyanyikan terus dengan keras. Setelah beberapa menit berjalan sampai mungkin 1 jam, adik saya lalu mata tertutup, bukan mati tapi sembuh. Bangun paginya dia minta makan dan sehat. Kuat mana? Bapak saya punya kekuatan, saya punya kekuatan. Bapak saya punya, nggak tahu dari mana kekuatannya, tapi saya tahu kekuatan itu dari yang Tuhan yang luar biasa, Roh Kudus yang hebat itu. Kekasih Tuhan, ini adalah kuasa, ya, kuasa. Kuasa itu datangnya bisa datang dari Tuhan dan setan, tapi kalau kuasanya dari setan, ujungnya adalah malapetaka. Ujungnya adalah bahaya. Tetapi kalau kuasa datang dari Allah, memberikan pengharapan dan kekuatan. Ini menjadi pengalaman hidup saya. Saya berangkat melayani dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah. Banyak serangan setan yang saya pegang kuasa Tuhan dan memberi perlindungan pada saya. Demikian kita melihat saudara, kuasa kekuatannya, ya, kuasanya itu adalah kekuatan baruku, ya. Yang jelas bahwa mengapa kita butuh kekuatan baru? Yang jelas kekuatan kita ada batasnya. Seperti baterai HP Anda, ada masa habisnya, ya. Makanan ada masa expirednya, produk-produk ada masa habisnya. Demikian pula kuasa Anda dan saya, ada waktunya habis oleh karena keadaan. Karena kuasa yang ada pada kita, yang biasanya bisa ngusir kuasa kegelapan, mematahkan sakit penyakit, tetapi karena dosa, karena pikiran najis, hati yang jahat, ya, hidup yang jahat, itu sedang di sana mengatakan kuasa kita sedang keluar, dan sampai kita penat dalam kehidupan. Kekasih Tuhan, Rasul Allah yang namanya Paulus ini memiliki pengalaman hidup luar biasa. Anak Tuhan ini sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatannya, kuasa yang datang dari Tuhan. Kuasa yang datang dari Allah yang dia milikinya, yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Kasih Tuhan. Ya, sehingga dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Kesehatannya merosot, kekuatan tulang merosot, dalam panca indera merosot, penglihatan merosot, tetapi bukan itu halangan untuk semangat hidup, bukan halangan dia tidak beribadah kepada Allah, tidak halangan dia tidak mencari Allah. Karena apa? Dia dengan mencari Allah mendapatkan kekuatan baru dan dia mengatakan menjadi orang berkemenangan. Bahkan ayat dikatakan apa? Namun manusia batiniah kami, manusia ilahi kami dibaharui dari hari ke hari. Diperbaharui dari hari ke hari. Saudara mengatakan, ya, saya katakan bahwa kehidupan ini makin hari merosot. Ya.
Di dalam ratapan 3 mengatakan apa? Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Itu menyatakan apa? Setiap hari ini baru, amin. Setiap hari ini baru, amin. Ini hari Minggu 2020. Tapi kok sama dengan 2018 ya hari Minggu 2019. Tapi kan berjalan, ini 2020. Dan umur Anda dan saya makin hari bukan berkurang, makin bertambah. Enggak makin muda, makin tua, makin merosot. Itu manusiawi. Tetapi yang saya katakan dalam manusia ilahi, ada satu nilai kehidupan manusia yang membuat kehidupan itu punya nilai lebih, dan ada kekuatan yang bisa kita bertahan di dunia. Itu kuasa yang bisa kita menghadapi segala permasalahan adalah kekuatan yang datang dari Allah. Adalah kuasa dari Allah sendiri. Sehingga dikatakan bahwa aku tidak tawar hati, tidak loyo, tidak hopeless, tanpa pengharapan. Bukan orang yang menyerah keadaan. Ya. Di sini kita melihat bahwa usia makin bertambah, tapi di sini kita melihat masih punya spirit semangat hidup luar biasa, luar biasa. Ya, saya perhatikan dan mungkin Anda perhatikan, di luar sana ada orang yang tua, sudah pensiun, masih olahraga, masih cari kesibukan. Tapi ada yang anak muda, gagah, ganteng, nonton TV saja, ya seperti Alkitab mengatakan, ngantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, namanya apa? Pemalas. Gak mau kerja. Iya. Alkitab mengatakan jangan makan kalau gak kerja. Lah kerjaan apa? Apa yang di tanganmu kerjakanlah. Tuhan tidak menuntut kamu kerja di kantor, kerja di proyek, kerja di perusahaan besar. Tapi apa di tanganmu kerjakanlah. Apa itu? Dengan HP jangan untuk main. Bisa juga untuk usaha. Ya. HP bisa, di dalam HP orang bisa menggunakan untuk usaha, bisa untuk apa? Menyampaikan, menguatkan hati saudara kita yang lemah, banyak manfaatnya. Tapi anak muda sekarang banyak kecenderungannya apa menggandrungi HP-nya dan semua ada di sana, dia lupa sosial sampai dia lupa bermasyarakat, berbahaya. Ya. Kita melihat di sini saudara, ya, manusia akan bertambah usianya dan makin hari makin merosot. Lalu ada yang lebih penting di dalamnya, yang lebih esensial, yang lebih utama adalah di dalamnya. Karena tubuh yang dari tanah akhirnya kembali kepada tanah. Tetapi jiwa dan roh itu yang dipertanggungjawabkan berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan setan. Masuk di dalam surga atau masuk di neraka tergantung pada waktu orang itu bagaimana dalam kehidupannya. Haleluya. Kasih Tuhan, lihat di sini satu pengalaman yang luar biasa. Ya. Apakah hidup Anda dan saya sekarang menghadapi permasalahan? Menghadapi, saudara. Hari-hari ini saudara sadar dan tidak sadar dibawa ke dalam dunia baru. Cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Dengan apa? Di keluar rumah pakai masker semua, apapun agamamu. Ibadah harus rumah, apapun agamanya. Harus menjaga kesehatan, itu cara yang baru. Karena virus ini tidak akan pergi, saudara. Dulu mas bertahun-tahun sesak napas, hilang, enggak hilang, sampai sekarang masih ada, tapi ada obatnya. Dimulai flu yang bisa bunuh orang, banyak yang mati, banyak. Ada obatnya, masih ada. Mas, virus corona, sebelum corona ada Ebola, masih ada. Corona masih ada. Sebelum ketemu obatnya yang tepat, tetaplah pakai cara hidupmu. Kalau kita mau umur panjang. Amsal mengatakan apa? Orang bijak kalau ada bahaya akan lari.
Orang yang bodoh, ada satu yang masalah berat masih datang, itu bodoh. Virus ini adalah tidak memandang siapa, engkau uang banyak atau sedikit. Walaupun uang banyak akan disapu juga kalau engkau enggak menggunakan caranya. Engkau sekolah pinter tapi enggak menggunakan caranya, engkau akan sikat habis juga. Masuk kuburan, harus pakai cara baru. Kehidupan Anda sekarang diperhadapkan dengan masalah yang baru, kekuatan kita yang lama rasanya enggak berdaya, gunakan kekuatan baru. Rasul Paulus dalam kehidupannya makin hari makin tua, enggak masalah, itu manusiawi. Tetapi aku tahu batiniah kami, jiwa kami, hati kami diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Itulah yang menjadikan hidup bergairah. Itulah yang menjadikan hidup itu semangat. Itulah yang menjadikan hidup masih punya harapan. Itulah hidup yang masih bisa akan melihat surga. Itulah hidup yang bisa masih menolong orang tua. Itulah hidup yang bisa berguna untuk sesama. Ada gairah hidup di sana. Coba kalau tawar hati, makan saja sudah enggak selera. Tidur sudah enggak nyenyak. Minum juga enggak enak. Sebentar lagi tunggu panggilan Tuhan. Kan begitu. Tinggal pilih. Free will. Ada hak bebas setiap orang. Tapi kalau engkau memilih kebenaran firman Tuhan, kekuatan baru dari Allah, engkau ada kekuatan baru di dunia, akan bisa melihat surga. Di dunia mengatakan hidupku indah, Allahku itu luar biasa dan berkarya. Di surga juga menjadi bagian, karena apa? Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita lihat di sini. Ya, kita lihat berikutnya bagaimana orang yang merasakan pengalaman hidup ini namanya Paulus. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari apa? Penderitaan kami. Artinya apa? Hidup ini menderita, betul. Siapa yang enggak menderita? Semua yang lahir ke dunia itu menderita. Baru lahir pun menderita. Disuruh apa? Nangis. Kalau enggak nangis, dipukul perawat bokongnya. Supaya apa? Nangis. Artinya apa? Dunia ini penderitaan. Kalau engkau enggak bertahan menderita, memang enggak cocok di dunia. Iya, enggak cocok dalam kehidupan. Dikatakan penderitaan ringan. Wah, kok bisa ringan? Karena penderitaan tidak pernah melebihi kekuatan. Bukankah di dalam surat Paulus 1 Korintus pasal yang 10 dikatakan apa? Pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan apa? Biasa. Ya, saat pencobaan datang, Tuhan akan datang membawa pertolongan. Artinya apa? Jadi permasalahan itu ada batasnya. Permasalahan yang dialami semua orang ada batasnya. Iya. Kalau Anda punya botol satu, ada ember besar, ini aqua 50 cc, ini 1 liter. Yang 1 liter kita akan isi 100 cc. Yang 50, yang setengah liter kita isi 50 cc. Memang itu kapasitasnya. Demikian pula Anda dan saya, kalau ada satu persatu punya masalah, Tuhan tidak pernah menguji umatnya melebihi kekuatan. Kalau kita lulus dari SD, teman kita lulus dari SMA, tentu ujiannya berbeda. Berbeda materinya, berbeda isiannya, muatannya, sehingga mampu diselesaikan masing-masing. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari lihat. Belajar di anak sekolah, anak kita yang SD tidak pernah diuji gurunya dengan apa? Pelajaran SMA. Anak kita yang SMA enggak pernah diuji dengan sudah S2, enggak mungkin. Tetapi sesuai porsinya. Percayalah, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kau hadapi, ujian yang kau hadapi adalah ujian yang biasa. Ya, karena Tuhan ada di sana. Ayat 17, 2 Korintus ini dikatakan, 2 Korintus 4 ini, 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan, sebab masalah ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal.
ringan. Karena apa? Bersama kuasa Allah. Akan berat kalau membuat kekuatanmu sendiri. Enggak mampu. Iya, enggak mampu. Kalau makan bisa muntah. Kalau masalah bisa meludak. Kalau kita membuat kekuatan sendiri. Tapi inilah kita Tuhan, ya kekuatan Tuhan yang mau diberikan. Ya, akan menjadi satu kekuatan baru. Ya. Ayat ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekalan abadi. Di sini mengatakan apa? Rasul Paulus dalam menyikapi kehidupan ini, orang rohani ini menyikapi hidupnya ini dalam kehidupan ini, dia enggak tawar hati yang pertama, ya. Yang kedua menganggap masalah itu masalah biasa. Karena Allah itu luar biasa, amin. Yang ketiga adalah tidak melihat secara lahiriah. Tidak melihat yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara. Engkau punya mobil mewah itu sementara, engkau mati, dia akan ada. Kalau ada kebakaran, mobil bisa hilang. Iya. Engkau punya aset di bank, banknya tutup, engkau ada masalah. Apa yang kita banggakan? Nah, di sini kita melihat saudara, yang kelihatan adalah sementara. Paulus mengatakan sebagai manusia, yang ganteng itu sementara. Nanti ganteng-ganteng makin hari rambutnya brodol, warnanya putih rambutnya, botak, hidungnya yang dulu mancung jadi meler begitu kan. Itu nanti orang tua itu begitu, ya. Itu hajar, yo. Ya, tapi bangga Anda dan saya punya orang Indonesia. Hidung kita itu stabil, saudara. Tua, dari muda anak tua tetap kenceng saja. Orang Belanda itu lihat hidungnya panjang, wah pada waktu tua hidungnya tuh ternyata itu bengkok, saudara. Iya, saya perhatikan kok bengkok, karena apa? Mancung ternyata tuanya juga meler juga ya. Iya, kasih Tuhan saya mengatakan bahwa kami memperhatikan yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan itu? Janji Allah. Apa yang tak kelihatan? Kuasa Allah. Apa yang tak kelihatan itu? Kemuliaan Allah, penebusan Allah. Pandanglah itu. Bagaimana? Dengan iman, yakin kepadanya. Karena kalau engkau melihat yang kelihatan, suamimu dulu ganteng, makin tua brodol, wah saudara, wah bojoku laki-laki dulu maco, sekarang malah teler. Akhirnya saudara tinggalan. Tapi kasih Tuhan saya mengatakan bahwa itu adalah sementara. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru? Ya, di dalam Kisah 1 ayat 8 mengatakan, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan memberi apa? Kekuatan. Ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, Kisah Para Rasul ayat pasal 1 yang ke-8, mari saya akan baca bagi saudara, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dibutuhkan kita kuasa Tuhan. Saudara, rahasianya supaya kita punya kuasa Tuhan adalah kita harus berharap akan Roh Kudus turun. Yesus naik ke surga, turun ke bumi, ya. Turun ke bumi untuk memerintahkan satu penolong yang lain, kuasa Roh Kudus, Parakletos, supaya apa? Supaya memberi kekuatan. Ya, Yesus naik ke surga untuk memberikan satu pertolongan. Oleh karena itu saudara kekasih Tuhan, kalau Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu punya kuasa. Hari-hari ini adalah dikatakan hari-hari penantian, hari-hari Pentakosta dulu. Tapi hari ini juga ada hari Pentakosta. Roh Allah itu ada, kekuatan baru dari Allah ada. Jika dalam kehidupanmu engkau menerima kuasa itu, engkau punya kekuatan. Dengan cara apa? Buka hatimu, Tuhan, aku butuh kuasamu. Kuasa itu membawa berkemenangan. Kuasa itu membawa engkau melangkah dalam kehidupan, dapat menghadapi permasalahan. Engkau tidak tawar hati. Ada masalah itu biasa, karena Allah itu luar biasa. Pada waktu ada permasalahan, engkau tidak melihat yang kelihatan, tapi melihat kemuliaan Allah. Mari saudara, kenakan kuasa baru, kekuatan baru dari Allah. Dengan cara apa? Terimalah kuasa Roh Kudus.
buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, aku percaya, aku butuh kuasa-Mu. Yesus, aku butuh kekuatan baru untuk menghadapi tantangan baru di hari-hari masalah yang baru, supaya aku kuat dan berkemenangan, gak tawar hati, gak menyerah keadaan, tapi menjadi pemenang. Haleluya, amin. Haleluya. Mari bawa hati kita kepada Allah. Kita angkat pujian refnya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati. Haleluya. Yesus, haleluya. Roh yang hidup penuhiku. Roh yang hidup penuhi aku. Yesus. Ku buka hati untuk jamahan. Amin. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas-Mu menyembah. Ku buka hati. Amin, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Amin, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita minta Roh-Nya yang hidup, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, kuasa Allah, Allah sendiri. jiwaku tenang Amin. bersama-Mu dalam Naungan-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan, ku buka hati. Oh, ini kami Tuhan. Jamah hatiku, jamah hidupku dengan kekuatan-Mu yang supranatural, kekuatan-Mu yang ilahi, yang kekal. Oh, Engkaulah kekuatanku, hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati. Mari Tuhan, Engkau menjamah semua jemaat-Mu yang di rumah dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu, supaya berserah penuh kepada-Mu, supaya tidak tawar hati menghadapi dunia, tidak menggentar menghadapi tantangan apapun bentuknya, baik sakit, penyakit, perekonomian, budaya, sosial. Engkau ada di sana. Engkau memberi kekuatan. Engkau menolong Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau Tuhanku yang luar biasa. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh logika manusia. Engkau yang abadi, yang kekal, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Engkau Allahku, Roh yang hidup. Engkaulah kekuatan baruku. Amin.
Mari curahkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami jemaat-Mu, walaupun kami ibadah di rumah-rumah, kuasa itu sama akan membantu, menolong. Kami tidak tawar hati menghadapi masalah yang baru. Ada corona yang baru, virus yang baru, tantangan yang baru, cara ekonomi yang baru hari ini. Bila kuasa Engkau curahkan, mampukan kami untuk menghadapinya. Dengan mengenakan pakaian baru saat ini, menggunakan masker, harus tangan yang bersih, menjaga hidup bersih. Dan bagian yang lain adalah kerjaan Tuhan. Bagian mujizat bagian Tuhan, bagian manusia kami kerjakan. Bagimu Tuhan yang mengerjakan yang mustahil bagi manusia. Terima kasih Tuhan, ajar kami tidak melihat yang kelihatan, yang menakutkan, yang menggetarkan, yang membuat pesimis, tapi ajar kami melihat janji-Mu, ya dan amin. Engkau melihara dalam segala keadaan, memberi kekuatan baru yang lemah, memberi pertolongan pada waktunya, bahwa pencobaan ujian yang dihadapi tidak pernah melebihi kekuatan. Itulah janji-Mu yang gak kelihatan tetapi nyata. Ajar kami percaya Tuhan, supaya kami menjadi orang berkemenangan. Terima kasih untuk segala kasih dan karya-Mu. Mari berkarya lebih dan lebih lagi. Inilah kami Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu dan berkati kami semua. Dan semua yang mendengar akan merasakan menikmati Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara sekalian. Ya, warta gereja saya sampaikan selamat ulang tahun yang ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkatimu, menambahkan umur yang panjang, menambahkan rezeki dan kebahagiaan keluarga, masa depan sungguh ada. Terlebih imanmu ditambahkan. Dan kami menghimbau yang mau baptis masih dibuka. Ya, yang mau baptis kirimkan nomor WA Anda, akan bergabung dalam WA. Nanti ada materi yang kami kirimkan secara umum, nanti jawabannya lewat Japri. Ya, ada materi-materi yang khusus. Ya, nanti kadang-kadang pakai konferensi, pakai WA, ya video call bisa sama-sama juga sekali waktu, karena itu memakan kuota yang lumayan. Ya, saya harapkan di sana. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, dalam situasi hari ini, walaupun di luar banyak orang maunya nggak pakai masker dan segalanya, mari jangan terpancing keadaan. Jagalah kesehatanmu. Kesehatanmu adalah kesehatan keluargamu dan masa depanmu. Tuhan mengerjakan yang ajaib, yang gak bisa kita kerjakan Tuhan. Bagian Anda dan saya mematuhi pemerintah dan cara hidup yang baik. Kita gak rugi dengan hidup sehat. Itu cara yang hidup yang baru. Kekuatan baru itu dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa untuk berdoa untuk lingkungan, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kota kita, untuk negara kita. Saudara yang mau mendukung pekerjaan Tuhan, ya apapun bentuknya bisa, yang mau memberikan 1/10, memberi persembahan kasih atau kolekte, bisa ditransfer lewat rekening saya, atau Anda bisa ke gereja, ada kotak-kotak yang siap untuk menerima dan akan mensupport pekerjaan Tuhan tetap eksis dan Tuhan dimuliakan di gereja ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari berjalan karena pertolongan-Mu. Engkau berkati segenap jemaat yang di rumah-rumah. Engkau hadir memberikan kekuatan baru, yang lemah, yang loyo, yang ngelokro. Engkau beri kekuatan spirit yang baru dari Tuhan yang luar biasa, sehingga enggak menyerah keadaan, tapi keadaan diserahkan di tangan kakinya, sehingga masalah akan diselesaikan karena punya kuasa dari surga. Berkati semua jemaat-Mu yang bekerja, hari-hari yang kerja lewat HP di rumah atau lewat LCD, lewat laptop di rumah anak-anak-Mu. Mari berkati yang kerja di lapangan, di pasar-pasar, di bangunan-bangunan, karena tidak semua jemaat kerja di rumah. Mari Engkau andalannya, Engkaulah menjadi ketergantungannya.
Karena dia kalau gak bekerja tidak makan. Kalau Allah yang luar biasa akan memelihara. Dan ujian cobaan tidak pernah melebihi kekuatan. Berkati jemaat-jemaatmu yang kuliah, berkati kuliahnya studi. Yang mencari kuliah kau buka jalanmu. Berkati semua anakmu yang sakit kau beri pemulihan, yang beban-beban kelegaan. Kau berkati tetangga kiri kanan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan ini penuh kemuliaan Tuhan. Berkati kota Solo dalam perlindungan Tuhan dan aman. Indonesia penuh kemuliaan Allah dari pusat sampai daerah. Berkati Pak Jokowi, hikmat dari surga untuk mengampuni Indonesia. Ada sesuatu yang baru. Berkati Tuhan semua gereja-gereja yang adakan siaran online, semua dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan ibadah nanti sore Tuhan, Engkau campur tangan memberkati sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, walaupun sarana prasarana yang kami gunakan masih pinjaman, tapi satu hal Tuhan dipermuliakan. Berkati yang meminjami, berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di sana. Jerih lelahnya memuliakan Allah, kekal memelihara hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kuasa-Mu bersama kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu selalu. Tuhan menopang setiap langkah-Mu. Tuhan beri pengharapan baru dalam hidup-Mu. Tuhan beri kekuatan baru menghadapi dunia yang baru ini. Kiranya berkat, rahmat, nikmat dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus turun melimpah dalam hidup-Mu dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab.